Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mun'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian fikih ibadah di Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa. Mudah-mudahan semua kita terus bertambah hidayah, bertambah rahmat, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat nanti kita semua termasuk di antara orang-orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, Bapak Ibu dimuliakan Allah, tentang imam dalam salat berjamaah. Berapa kondisi imam di dalam salat berjamaah? Kondisi pertama adalah imam yang ketika membaca ayat Al-Quran banyak kesalahan. Makharijul hurufnya tak benar, mad panjang pendeknya tak benar. Bahkan kalau baca huruf kadang-kadang merubah makna. Dan merubah makna itu bukan karena faktor logat yang tak bisa dirubah, tapi karena tidak belajar atau malas untuk memperbaiki diri belajar. Beda dengan orang yang memang kalaupun belajar dia nggak akan berubah, logat itu mempengaruhi. Seperti, mohon maaf, sebagian daerah kalau menyebut huruf Z itu jet, izin jadi izin. Itu apapun cara dia belajar, kalau bicara pasti begitu. Tapi ada orang kalau membaca huruf hijaiyah, dia baca sin dengan fa, itu tak bisa bedakan. Faktornya karena tak mau belajar. Ada orang mungkin ketika baca ihdinas siratal mustaqim, dia membaca itu tak dengan sad, tapi dengan zai atau dengan za. Itu faktor lahjah, tidak bisa dirubah meskipun sudah belajar optimal. Nah, yang kita maksudkan adalah orang-orang yang ketika jadi imam bacaannya tidak bagus, bahkan bisa merusak kepada makna Al-Quran. Termasuk ketika baca Al-Fatihah misalnya, dia baca siratal ladzina an'amta, dia baca an'amtu atau an'amti alaihim. Dan berapa huruf yang ketika dia berubah harakat, berubah makna, berubah tasdid, berubah makna, berubah mad, berubah makna. Imam yang seperti ini tak boleh menjadi imam bagi orang-orang yang bagus, yang baik bacaan Al-Qur'annya. Kalau seandainya kita bisa cari yang fasih, lebih baik. Sehingga makruh kalau kita bermakmum dengan imam yang seperti ini. Carilah imam yang bacanya fasih, yang bagus bacaan Qur'annya. Apalagi kalau kita mencari imam tetap, yang setiap hari akan mengimami kita. Cari yang bagus bacaannya, bagus ilmu salatnya, bagus bacaan Al-Qur'annya, bagus akhlak dia. Sehingga ketika bergaul dengan kita, akhlaknya yang manis membuat kita nyaman bersama imam. Karena bagaimanapun imam itu bagi masyarakat, dia tak imam solat saja, tapi imam solat dan imam dalam sehari-hari. Kalau seandainya imam ini dicontoh orang, tapi dia tak menunjukkan perilaku patut dicontoh, anak-anak kita yang kecil, dia akan mencontoh imam tadi. Dan suatu saat dia akan katakan, tuh tengok Pak Imam boleh begitu. Dia akan berdalil. Sehari dia buka baju, telanjang dada. Nak, pakai baju nak. Tak apa-apa, Pak Imam itu pakai baju.
akan jadi hujjah. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cari imam yang akhlaknya baik, yang ilmunya baik, yang bacaannya baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau imam itu anak kecil? Cuma anak kecil ini mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang membatalkan sholat dan tidak. Dia tahu rukun, tahu syarat. Sehingga kalau sholat itu dia betul-betul sholat. Kan ada anak kecil kalau sholat itu dia main kan. Ada anak kecil yang memang dia bisa serius sholat. Anak kecil tadi jadi imam. Dia belum balik. Kalau balik tak kisah. Kalau balik dia sama dengan dewasa lainnya. Ini anak sudah mumayyiz tapi belum balik. Bagaimana kalau jadi imam? Boleh mereka jadi imam. Karena di masa sahabiyat dulu, para istri-istri sahabat Nabi, mereka ketika tak sholat di masjid, mereka ambil anak-anak sahabat yang junior, yang usianya belum balik, jadi imam sholat jamaah dengan mereka. Paham yang saya jelaskan ini? Dia bukan yang balik, tapi yang mumayyiz sebelum balik. Mungkin anak kita kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, dia belajar bagus, baca Al-Qur'annya baik. Kalau sholat itu betul-betul sholat. Kita jadikan imam. Kita tarawih dengan dia, atau sholat jamaah di rumah dengan dia. Apalagi kondisi pandemi, waktu kemarin masjid yang tak boleh dibuka, kita tetap ada imam, jamaah di rumah. Siapa? Anak kita. Meskipun dia belum balik. Maka disebutkan Amr bin Salamah cerita, ammamtu ala ahdi Rasulillah wa ana ghulam ibn 7 sinin. Saya pernah jadi imam di masa Rasul. Usia saya 7 tahun. Kata sahabat Amr bin Salamah. 7 tahun. Kan belum balik. Tapi dia kalau salat serius untuk salat. Dalam hadis yang lain Sayyidah Aisyah cerita, kunna na'khudhu sibyana minal kitab liyusallu bina fi syahri Ramadan. Kami kalau bulan Ramadan kami ambil anak-anak kecil agar mereka baca Quran bersama kami ketika kami salat di malam-malam bulan Ramadan. Wa na'malu lahumul qabliyah wal hasakat. Dan ketika kami salat dengan mereka, kami berikan kepada mereka itu hadiah, oleh-oleh. Sehingga ketika mereka jadi imam, mereka senang menjadi imam bersama kami. Lanjut. Kondisi yang ketiga. Bagaimana imam ini kalau dia tidak bisa berdiri? Dia imam, tapi mungkin kakinya terkilir. Atau waktu itu sakit, asam uratnya kambuh, atau kondisi lain sehingga dia imam kita tapi waktu tertentu tak bisa berdiri dan bisa mengimami sholat, termasuk bisa jadi khatib Jumat cuma tak bisa berdiri. Bagaimana berimam dengan orang itu? Boleh kita bermakmum dengan mereka, karena dia kalaulah sempurna, kalaulah dia sehat akan berdiri, tapi karena sakit dia tak bisa. Dan agama memberikan keringanan ketika dia sakit untuk tidak berdiri. Dan kondisi dia sakit ini bukan kekurangan bagi dia jadi imam, tapi adalah ujian yang bersifat sementara. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi-kondisi seperti ini tidak menghalang kita berjamaah. Saya dulu waktu di Mesir itu ada satu dosen, kalau khutbah itu beliau memang duduk karena kakinya, mohon maaf, tak bisa berjalan. Kemana-mana diangkat orang. So, dari lahir kakinya itu pendek cuma. Jadi imam dia bisa. Jadi khatib, orator, hebat. Maka tak ada kendala. Yang keempat, kondisi imam itu dia orang yang bertayamum. Karena dia tak bisa menggunakan air sebab dia sakit, alergi kulit atau ada sakit tertentu tak boleh kena air. Kalau kena air bisa sakit lebih parah atau lama sembuh atau terjadi mudarat lain karena sebab air bertemu dengan kulit. Atau orang ini dia boleh mengusap kakinya tidak dengan dibasuh, cukup diusap dari luar. Dia pakai khuf, ada pembahasan dalam fikih.
Atau kondisi uzur yang lain, dia ketika wudhu tak bisa basah semua karena dia pakai perban, pakai gips dan kondisi lain. Bolehkah kita berimam dengan orang seperti itu? Boleh. Kenapa? Dia melakukan taharah yang sempurna. Dia cuma karena kondisi saat itu sedang diuji dengan sakit saja, atau uzur tertentu yang tak bisa dielakkan. Kalau tak ada uzur itu dia akan seperti kita, tapi uzur tak bisa dilepas. Sementara dia imam kita. Kemudian kondisi selanjutnya, imam itu dia sholat sunnah atau dia sholat qadha, bukan sholat tunai seperti kita. Tak sholat wajib, tapi sholat sunnah. Seperti kejadian kadang-kadang kita masuk masjid ketika orang setelah selesai sholat maghrib, orang sunat ba'diyah. Kita berjamaah dengan imam tadi, angkat dia jadi imam. Boleh tidak bermakmum dengan imam yang sholat sunnah sementara kita sholat wajib? Boleh. Sama dengan Ramadan, kita datang ke masjid setelah isya, orang sedang tarawih. Karena kita di rumah mungkin agak rewel, atau rumah agak jauh, atau macet di jalan, sehingga ketika datang itu orang sedang tarawih, kita baru sampai di masjid sementara belum isya. Apa yang kita buat? Boleh kita berjamaah dengan imam yang tarawih, kita niatnya sholat isya. Itu boleh seperti itu dan tak mesti diqadha. Begitu juga ada orang yang dia setelah sholat isya dia sholat qadha, sholatnya sama 4 rakaat, kita kira dia sholat isya yang tunai, yang sedang di waktunya ada. Maka boleh kondisi-kondisi seperti ini. Selama ketika sholat, tata cara sholatnya sama dan pekerjaan sholat imam diikut oleh makmum. Lanjut, kondisi ke-6. Bagaimana kalau imam itu dia tak bisa melihat? Atau imam ini orang Badui, orang kampung. Ketika kondisi seperti ini, orang-orang yang mungkin dia tak bisa melihat secara sekasat mata, mungkin dia bisa bedakan najis dan tidak. Tapi di sisi yang lain, orang seperti ini bisa lebih khusyuk sholat, karena kan tak nampak apa-apa. Kan satu sisi bisa dia mengalami ada najis tapi tak nampak, sehingga tetap bernajis sholat. Tapi di sisi yang lain, dia bisa lebih khusyuk di dalam salat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak makruh kondisi seperti ini. Boleh kita salat dengan mereka. Selanjutnya, bagaimana kalau ada imam orangnya tak disukai oleh jamaah? Kadang-kadang gitu kan? Dia jadi imam tapi jamaah enggak suka dengan dia. Baik karena akhlak dia, baik karena pola interaksi di masjid atau sosial masyarakat. Apabila ada orang seperti itu, dia tak suka masyarakat itu karena memang perbuatan-perbuatan dia yang tak sejalan dengan syariat atau tak baik menurut syariat. Bukan karena dia tak sadaerah dengan yang lain, atau karena dia beda pilihan politik. Ya, kemarin kan 01, 02 kan. Dia ini kita anggap seteru saya ketika kemarin rival saya. Saya 01, dia 02 atau sebaliknya. Bukan karena itu. Perangainya memang dia zalim. Perangainya memang kalau masyarakat bikin gaduh. Kalau masuk organisasi bikin gaduh. Kalau ada pertemuan dia bikin masalah. Nah, orang seperti ini dia makruh jadi imam bagi masyarakat dia. Bukan yang sifatnya subjektif, tapi dia memang patut untuk tak disuka oleh masyarakat karena akhlak dia yang tak sejalan dengan syariat, tak memperhatikan akhlak-akhlak yang baik. Maka dalam hadis kata Nabi, "Thalathatun la yarfa'ullahu salatahum fawqa ru'usihim, fadzakara fihim rajulan amma qauman wa hum lahu karihun." 3 di antara kelompok orang yang ketika solatnya tak diangkat Allah melebihi kepala mereka. Artinya tak didatangkan pahala, tak dipandang oleh Allah. Siapa di antaranya? Seorang imam yang ketika dia memimpin jamaah tak suka dengan dia. Seorang imam yang hidup tengah masyarakat, dia memimpin masyarakat,
tapi masyarakat tak suka dengan dia. Tak sukanya karena perangai yang tak baik menurut syariat. Jadi ini beberapa kondisi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin kita temui di masyarakat. Ada imam anak kecil, ada imam yang bacaannya tak bagus, ada imam yang dia tidak bisa melihat, ada imam tak bisa berdiri, ada imam yang dia solat sedang kondisinya tayamum, solat sunnah, solat qadha. Ada imam yang dia tak disukai oleh jamaah dia dan berbagai kondisi yang lain. Masing-masing sudah kita bahas sehingga kalau ketemu nanti ketika kita berhadapan dengan orang-orang di masjid kita atau di perjalanan, kita insyaallah bisa menghadapi dengan baik. Baik. Kita lanjut. Syarat kita bermakmum dengan orang lain sehingga bisa ditegakkan berjamaah, sah berjamaah kita. Apa syaratnya? Pertama, taqaddumul imam. Imam secara tempat berdiri mesti lebih maju dibanding makmum. Jangan sama. Maka Bapak Ibu kalau pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram enggak dibuat batas. Kalau Masjid Nabawi di bagian depan itu dibuat batas. Ini batas imam, enggak boleh salat depan ini. Di tiang-tiang di samping Masjid Nabawi itu dibuat supaya orang tahu kalau sudah batas ini sudah sejajar dengan imam. Enggak boleh berdiri di situ. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar posisi berdiri saja, gerakan salat mesti imam dahulu dibanding makmum. Karena makmum imam ini matbu', dia diikuti. Sehingga ketika diikuti oleh jamaah, dia dahuluan dibanding jamaah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi imam dia mesti lebih dahulu atau lebih maju tempat tegaknya dan gerakannya dibanding makmum. Nah, patokan imam itu lebih maju atau tidak dibanding makmum adalah ujung tumit kaki. Sebab orang kalau tumit itu ke belakang sama-sama panjangnya. Tapi kalau ke depan ada yang kaki sama besar, cuma yang satu 42, yang satu 37. Sehingga tumitnya diukur. Mana yang lebih ke depan? Mana yang lebih ke belakang? Ini diantara patokan yang mudah. Termasuk kalau kita buat soft, jangan dipatok dengan ujung jari. Kalau patok dengan ujung jari nanti soft bisa kayak ular melingkar-lingkar nanti. Meliuk-liuk. Tapi buatlah dengan mematok ujung tumit belakang. Karena ke belakang itu kaki kita sama saja panjangnya. Mau orang badan besar, ukuran sepatu 39, 40, bahkan sampai 70 pun nomornya. Mana tahu ada kan? Tumit ke belakang itu singkat, sama, tapi ke depan dia beda. Jadi patokan tumit belakang. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua. Nah, termasuk ketika kita berjamaah sebaiknya imam itu posisi sama datar dengan makmum. Jangan ditinggikan, kecuali ada tempat-tempat yang pas posisi imam itu ada batu tak bisa dibongkar. Sehingga tutupnya dengan keramik lagi, tutupnya dengan semen. Dibuat datar sehingga ketika imam sujud, rukuk, posisinya stabil. Ada masjid yang dia tidak perlu ditinggikan, tapi kita buat tinggi. Itu sebaiknya tidak. Makmum dengan imam disamakan. Tidak dibuat tinggi sedikit. Ada sebagian masjid itu tinggi 10 cm, 15 cm, tidak perlu. Samakan. Karena inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu yang terbaik menurut Allah di sisi Allah. Enggak perlu dilebihkan sisi fisik antara imam dengan makmum dia. Kalau di Makkah itu memang kalau kita salat berjamaah imam dengan makmum tak bisa dibuat lebih maju lebih mundur tadi. Patokannya kalau seandainya poin satu tadi maju tadi saat dekat dengan Ka'bah mana lebih di depan. Sehingga kalau jamaah yang lain meskipun agak di depan imam tapi kalau dari samping tak dihitung di depan imam, tetap dihitung di belakang imam. Kadang-kadang Bapak Ibu kehilangan mana imam Masjidil Haram ini. Kok enggak kelihatan? Enggak depan Ka'bah. Boleh kalau sampai samping, tak mesti dia di belakang imam langsung. Tapi boleh agak maju, yang penting depan imam, tidak posisi lurus orang di depan imam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya makmum itu cuma satu orang, sebaiknya posisi tegaknya di kanan imam dan jarak tidak perlu jauh.
cukup sejengkal atau sejarak satu kepalan tangan saja antara imam dengan makmum, samping kanan agak belakang sedikit. Kalau dia sudah dua, belakang imam, kemudian ke kanan. Lalu sambung terus ke kanan, baru ke kiri. Kalau ada jamaahnya perempuan, ada jamaah anak-anak, di belakang jamaah laki-laki dewasa, anak laki-laki, baru di belakangnya perempuan. Jadi laki-laki meskipun anak-anak, dia di bagian depan dibanding perempuan. Bagi laki-laki, saf terbaik paling depan. Bagi perempuan, saf terbaik paling belakang. Kenapa? Semakin jauh jarak dia dengan laki-laki, apalagi laki-laki yang boleh nikah dengan dia, itu semakin aman secara agama. Semakin selamat, semakin tenang, semakin khusyuk. Tapi jangan pula dipikir perempuan buat saf dari belakang baru ke depan. Terbayang ya? Saf ada 3 jemaah perempuan. Kita ini 3 apa 4 nih? 4. Saf keempat dulu, baru ketiga, kedua, ke 1. Orang masbuk nanti masuk di mana? Jangan dikira orang nanti masjid dah penuh, sehingga orang sambung pula di luar. Jadi afdal itu ketika kita memilih antara depan dan belakang bukan karena sebab harus ada di depan belakang. Tapi kita ini jamaah banyak kondisi laki-laki dan perempuan tak terbatas dengan hijab. Itu bagus di belakang. Tapi kalau ada hijab, ada penutup, sama saja. Saf pertama, saf belakang. Sebab kenapa? Dia terbatas dengan laki-laki. Hijab ini kan belakangan baru muncul. Dulu tak ada hijab seperti sekarang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, baiknya perempuan di belakang, saf terbaiknya paling belakang, tapi tak berarti buat saf belakang dulu baru ke depan. Kemudian kalau perempuan salat berjamaah, imamnya tegak di tengah, tapi tak perlu maju seperti laki-laki. Maju sikit saja atau tetap di tengah sejajar. Sehingga tak mencolok betul imamnya di depan. Dan dia berjamaah dengan perempuan yang lain. Ketika tak ada laki-laki. Terutama laki-laki yang halal menikah dengan mereka. Kemudian, kalau kita buat salat jamaah, saf pertama penuh. Ada orang, kalau dia masuk saf pertama enggak muat. Dia buat saf kedua, tapi sendirian. Sebaiknya dia jangan sendirian. Yang depan, mundur ke belakang, temani yang satu orang tadi. Atau kita datangnya belakangan. Orang dah solat semua. Prediksi, nggak akan lagi ada yang datang. So kita tahu siapa yang akan solat sekitar kita ini. Kan kita bisa ukur. Ini kalau si Anu datang, ini nggak akan datang lagi. Ini saya terakhir. Sendiri di belakang. Tarik yang depan ke belakang. Tapi jangan dibawa ke tengah pula. Cukup di bagian belakang kanan ujung. Tarik samping kita. Yang ditarik jangan marah. Jangan pula dikira nanti, orang dah jelas dia terlambat. Dialihkan pula posisi awak, digantikan pula awak. Tidak. Itu sunnah Nabi. Supaya jangan sampai belakang ini seorang. Ketika dia seorang, dia boleh jadi dimainkan setan. Nah, bagian ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita tolong menolong untuk berbuat baik, melaksanakan ketakwaan terbaik dalam ibadah. Temani dia di belakang. Saya tentu suka dengan yang terpisah dari jamaah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiknya dia ditemani di belakang. Tapi jangan pula orang ini dibuat saf di tengah. Panjang pula perjalanan orang ke tengah nanti. Batal pula solat. Buat di kanan ujung. Saf yang tadi hanya satu orang. Paham Bapak Ibu? Tapi jangan pula orang sudah tarik ke belakang, awak maju ke depan. Dengan orang tadi di belakang sendiri. Bukan begitu maksudnya. Orang ini menemani kita. Bukan untuk kita gantikan. Kan ada dulu di viral juga dulu. Orang disuruh mundur, dia maju. Marah yang di belakang, ditonjoknya. Maka bukan untuk menggantikan, tapi untuk menemani agar tak sendiri di saf berikutnya. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, syarat yang kedua.
Boleh kita berjamaah dengan orang lain. Tadi tempatnya imam lebih ke depan dibanding makmum. Yang kedua, makmum tahu gerakan sholat imam, baik dengan lihat langsung atau lihat orang yang ikut dengan imam, atau dengar suara imam berpindah gerakan. Boleh jadi Pak, Bu, masjid ini nanti penuh ketika Idul Fitri, Idul Adha. Biasanya kalau Lebaran penuh masjid, Pak. Penuh, sampai ke belakang salat, keluar. Sampai ke atas. Anggap atas bawah penuh. Di luar ada orang salat. Dia nengok imam langsung tak bisa. Mau nengok orang depan, boleh jadi posisi rendah. Yang kita agak rendah dikit. Sehingga dia nampak orang terakhir saja cuma. Atau dia cuma bisa dengar suara imam dari mungkin suara langsung atau suara mikrofon. Boleh bermakmum. Kaidah penting ketika kita berjamaah satu tempat. Kalau di luar dinding kan masih satu tempat. Cuma karena nggak muat dalam dia di luar. Jadi syarat kedua tahu gerakan imam dalam salat berjamaah. Sehingga imam Allahu Akbar, orang tegak, orang rukuk, orang sujud, dia ikut dengan imam. Ini syarat yang kedua. Atau kita ketika sholat itu terdengar suara muballigh. Muballigh itu orang yang menyambung, memberitahu makmum dengan suara yang lantang. Kayak di Masjidil Haram itu. Imam Allahu Akbar. Datang Allahu Akbar. Kan begitu kan? Suara kedua tadi itu penyampai bacaan imam. Kalau ada kita, mana tahu suatu saat karena Idul Fitri, Idul Adha tidak seperti biasa. Bacaan imam enggak terdengar sampai ke jamaah paling belakang, lalu di bagian tengah ada orang yang menyambung seperti itu boleh. Bukan bid'ah, bukan melakukan yang haram, bukan membatalkan sholat, itu boleh. Menolong orang agar tahu setiap gerakan imam dalam sholat berjamaah bersama imam, yang mungkin karena lapangan luas tak terdengar, jauh, atau karena medium suara tak mensupport sampai suara lebih bagus, orang tak terdengar. Boleh terjadi mubalagh. Syarat yang ketiga, imam dan makmum berkumpul di satu tempat yang sama. Sama-sama dalam ruang masjid. Jangan sampai imam dengan makmum jaraknya cuma layar. Paham layar? Di dalam TV imam, dia cuma di depan TV itu. Ke satu tempat juga, itu enggak dihitung jamaah. Atau imamnya radio, sedang sholat di Masjid Raya An-Nur, dia di Panam, depannya radio, itu enggak boleh begitu. Yang menjadi karakter sholat berjamaah itulah makmum dengan imam, atau semua orang yang berjamaah tadi, dia satu tempat yang sama. Bukan dua tempat yang berbeda. Meskipun suara imam terdengar, meskipun gerakan sholat imam nampak. Ya, kita tengok solat tarawih Ramadan itu. Kan kalau kita ingin mengikuti solat tarawih Ramadan, saat di sana mulai tarawih, kita di sini jam 12. Selesai kita tarawih di masjid, pulang ke rumah, ngaji sebentar, sampai berapa juz, tunggu. Dapat kita nengok tarawih itu. Kita ikut dari rumah kita. Tidak sah dihitung berjamaah. Tapi Ustaz, apakah sah salat saya kalau saya mengikut imam tadi? Sah. Kalau seandainya imam tadi melakukan gerakan itu bukan gerakan yang mesti kita buat dalam salat, kita buat juga, bisa batal salat kita. Kenapa? Kita menambah gerakan yang tak menjadi gerakan salat bagi kita. Ustaz, kan imam kan kita ikuti. Iya, tapi imam diikuti imam yang satu tempat dengan kita. Sah berjamaah dengan dia. Ya imam tadi, kita tak sah berjamaah. Kenapa? Tidak berada satu tempat yang sama. Maka kalau berjamaah Bapak Ibu, yang menjadi karakternya itulah berkumpul di satu tempat, bergabung antara semua orang, sehingga perasaan itu psikologis itu sama. Kan bisa saja, di mana tinggal Pekanbaru, Pekanbaru mana Pasar Dupa, kamu tinggal mana? Jalan Sudirman, kan dekat Sudirman dengan Pasar Dupa kan, sama-sama Pekanbaru kan, cuma kan bisa jadi nggak kenal kan, tinggal cuma depannya apa nama daerahnya Pak, pokoknya dekat-dekat Alabros nih. Kan dekat kita nih. Sama juga, sekitar Pasar Dupa juga. Tapi yang satu ujung lain, nggak saling kenal. Bisa begitu. Jamaah itu inginnya
ketika kita berjumpa dengan jamaah lain, hati kita dekat, kita kenal, saling merasakan kesenangan dan kesukaan dan hal yang tak disuka oleh orang sekitar kita. Inginnya hati itu dekat. Jembatannya salat jamaah. Jembatannya berdampingan salat di dalam masjid atau di tempat yang jadi tempat berjamaah. Karena tujuan dasar berjamaah itu bukan sekedar sama gerakan salat, tapi bagaimana setiap orang dia dekat satu dengan yang lain sehingga hatinya dekat, emosionalnya dekat, hidup bersosial mereka sama dalam senang, sama dalam susah. Ini yang diinginkan oleh berjamaah. Nah, maka mesti berkumpul di satu tempat yang sama. Dan kalau dalam masjid nanti, meskipun imam dan makmum jauh jaraknya, itu dihitung tetap berjamaah. Kenapa? Ada kesatuan tempat. Boleh jadi Pak, ada satu orang ibu-ibu perempuan, dia nggak tahu di depan ini orang banyak berjamaah atau tidak, tirai ditutup atau ada hijab penghalang laki perempuan, sehingga dia sholat paling belakang, saf paling belakang. Jika saf paling belakang, otomatis jarak dia dengan imam kan jauh. Imam cuma sendiri sholat, tapi imam pakai mic, dikiranya jamaah penuh, dia paling belakang. Ketika dia satu masjid yang sama, sah berjamaah mereka, meskipun jaraknya jauh. Kenapa? Terhitung di satu tempat yang sama. Bagaimana kalau kita di tempat terbuka, padang pasir, tanah lapang? Dulu orang-orang Arab kalau mereka buat kemah, kalau jaraknya masih satu dengan yang lain itu 150 meter, mereka dihitung satu komunitas masyarakat. Atau mungkin kita sebut sekarang satu RT lah. Ya, yang kecil RT kan? RT, RW, kelurahan, camat, dan seterusnya. Satu RT. Sehingga ketika orang sholat di tempat terbuka, jikalah satu orang di tenda masing-masing dan yang lain di tenda yang lain, itu sah berjamaah mereka. Kenapa? Dihitung satu tempat. Berapa jaraknya kalau dihitung meter sekarang? Lebih kurang 150 meter. Atau kalau dulu 300 hasta hitungannya. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau ada tempat terbuka, imamnya jauh dengan makmum, tapi tahu gerakan salat imam, jarak mereka tak lebih dari 300 hasta atau 150 meter, dihitung sah berjamaah mereka. Maka Bapak Ibu kalau tengok di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, berserak salat orang. Panjang jalan diisi oleh jamaah. Kondisi itu, apalagi kalau sah bersambungan terus, tetap sah berjamaah mereka. Atau kadang-kadang kan karena sudah mendengar orang takbir, yang satu di balik kubri, di balik apa namanya, jembatan layang. Yang satu lagi di balik jembatan layang, jaraknya sekitar 100 meter. Itu tetap dihitung mereka berjamaah, sah berjamaah seperti itu. Bagaimana kalau kita sholat di dua gedung yang berbeda? Samping itu rumah saya, sini masjid, cuma berdinding. Saya kalau ingin sah berjamaah mesti ke sini. Tak boleh di situ. Sama dengan sholat di depan radio, depan TV tadi. Kenapa? Nggak dihitung kita satu kesatuan. Beda hal kalau saya dengan rumah saya dengan masjid terhubung dengan pintu, sehingga dihitung orang yang bisa bergabung dalam satu tempat. Ini enggak berdinding, tertutup. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keempat. Ketika kita berjamaah agar sah jamaah kita, niat makmum berjamaah dengan imam. Tapi imam tak mesti niat berjamaah dengan makmum. Kenapa? Makmum menggantung salat pada orang, imam dia tidak. Tapi kalau salat Jumat, imam dan makmum mesti niatkan jamaah. Kata imam, imaman lillahi ta'ala, makmum makmuman lillahi ta'ala. Tapi salat Isya yang akan kita kerjakan ini, makmum harus niat jamaah, usolli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman. Mesti dia nisbahkan dirinya makmum agar dia sah mengikut imam, dan semua gerakan imam menjadi gerakan dia juga dalam salat jamaah. Tapi imam tak mesti menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Kenapa? Dia tak bergantung pada orang, sementara makmum mengikatkan diri kepada imam. Hanya saja tentu dia tidak mendapat fadilah berjamaah. Kenapa? Dia tak berniat jamaah dengan orang lain. Tapi salat Jumat mesti makmum dan imam berniat salat diadakan berjamaah. Nah, niat berjamaah ini mestilah ketika kita takbiratul ihram, kita berniat berbarengan dengan takbir, ngangkat tangan, kita berniat di situ.
Dan kalau kita berniat dengan imam, tak mesti sebut nama dia. Saya niat solat isya dengan Ustaz Razi. Tak mesti begitu. Enggak mesti disebutkan dengan si fulan, si fulan. Atau kalau dengan si fulan, enggak mesti begitu. Ikut je, salli. Fardhu isya'i ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada imam berniat seperti tadi, disebutkan orang tertentu, rupanya salah. Ini tidak apa-apa, tidak membatalkan niat dia. Selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya. Perlu ketahui sebelum masuk syarat berikutnya, niat imam dengan makmum dalam berjamaah tidak mesti sama. Tapi tata cara salat imam dan makmum mesti sama. Maksud saya adalah salat mayat. Tata cara salatnya sama enggak dengan salat maghrib? Beda. Salat mayat enggak ada ruku, enggak ada sujud. Enggak tahu kalau salat milenial pula. Ini orang meninggal banyak dosa. Sehingga kalau tak dirukuk, tak disujudkan, enggak terhapus dosa dia, enggak cukup berdiri saja. Kemana tahu pula muncul ijtihad-ijtihad baru. Imam-imam mujtahid milenial. Karena sekarang ini makin banyak orang aneh-aneh bicara dalam agama ini. Macam dia paling pintar. Orang belajar agama ini puluhan tahun, hati-hati bicara agama. Ini belajar sekali, mungkin sepekan cuma sekali ada pengajian. Atau pengajian cuma maghrib sampai isya, atau sudah subuh, meskipun tiap hari. Dan itu pun ngaji enggak runut. Lebih hebat pula daripada mujtahid ini. Orang yang hafal Quran, hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ini mengukur diri, mengukur bayang-bayang. Jangan sampai kita tertipu dengan keangkuhan kita, ego kita. Yang itu membuat kita susah sendiri. Susah di dunia, susah di akhirat nanti. Baik. Sehingga berdasarkan tadi Bapak Ibu, boleh saja kalau ada orang solatnya sama tata caranya tapi niat beda. Seperti contoh tadi, ada yang salat isya, imamnya tarawih. Atau ada orang yang datang ke masjid, dia solat maghrib atau zuhur dengan asar lah yang sama jumlahnya. Imam solat zuhur, dia solat asar karena dia jamak. Atau sebaliknya. Kan kadang-kadang kita jamak singgah di halte, singgah di terminal, singgah di SPBU. Kita kan nggak tahu tuh orang sholat apa. Dan dia menjamak sholat. Ada yang sedang maghrib, kita baru sholat isya dan sebaliknya. Ada zuhur, kita asar dan sebaliknya. Berbeda niat antara imam dan makmum tak masalah. Tapi tata cara mesti sama antara imam dan makmum. Kemudian syarat berikutnya, adanya kesamaan tata cara salat imam dan makmum. Seperti yang kita sebut. Bahwa salat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujud. Makmum juga begitu. Ada tasyahud. Tidak berbeda tata cara salat imam dengan makmum. Kalau berbeda, enggak boleh jamaah. Ya seperti tadi. Salat imam, salat jenazah. Makmumnya salat maghrib. Itu enggak boleh jamaah. Atau makmumnya salat 4 rakaat. Imam cuma 4 takbir. Imam sholat jenazah, makmum sholat zuhur. Itu tak boleh berjamaah. Kenapa? Tata cara sholat yang dilakukan imam beda dengan makmum. Kan nggak mungkin nanti imam Allahu Akbar, dia lanjut baca sholat Nabi, makmum dia rukuk. Pas rukuk siapa lagi menagih dia? Ini lama nunggu imam rukuk nanti. Tidak ada sami Allahu liman hamidah. Selesai salam orang nggak ada juga sami Allahu liman hamidah. Kan kasihan kalau rukuk terus jamaah tadi. Jadi mesti sama nizam, tata cara pelaksanaan salat imam dengan makmum. Sehingga balik seperti bahasan tadi, tak ada masalah kalau imam salat fardu, jamaah salat sunnah atau sebaliknya. Karena ini sering terjadi dengan kita. Syarat selanjutnya adalah makmum mesti mengikuti gerakan-gerakan salat imam. Maknanya apa? Ketika imam takbiratul ihram, makmum ikut juga untuk sholat. Tapi perlu diingat, jangan sampai takbiratul ihram makmum duluan daripada imam.
atau bersamaan. Kenapa? Imam ini dia mesti masuk dalam salat baru kita bisa mengikatkan diri kepada dia sebagai makmum. Maka takbiratul ihram biar imam selesai takbiratul ihram baru kita Allahu Akbar. Termasuk gerakan yang lain. Mesti kita mengikut imam. Kalau sempat kita tak mengikut imam, berjarak jeda kita dengan imam, beda gerakan kita dengan imam, lebih dari 2 rukun, tak sah lagi solat jamaah kita. Jadi kalau imam rukuk, ya kita rukuk, imam sujud, ya kita sujud, imam i'tidal, ya kita i'tidal. Sehingga kalau ada di antara kita yang lambat bacaan solat, ukur. Ini imam, kalau saya tunggu dia selesai Al-Fatihah, setelah itu baru saya baca Al-Fatihah, saya nggak akan terkejar nih. Boleh dibaca bareng dengan imam. Kan kita bisa ukur tuh. Ada orang, asal bapak itu, jangankan baca Bismillahirrahmanirrahim dhalin, sampai alhamdulillahirabbil alamin aja payah saya ngejarnya. Saking kencang salat bapak itu. Maka sebaiknya ukur kapan kita bisa menyertai imam bersamaan sehingga kita tak jarak atau berjeda antara gerakan kita dengan imam lebih dari 2 rukun di dalam salat berjamaah. Jadi syarat makmum menjadi ikut kepada seorang imam mesti dia mengikut gerakan imam. Ketika imam berdiri dia ikut segera berdiri, dia ikut segera rukuk, segera sujud, dan tak terjadi jeda yang panjang antara imam dan makmum. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sudah rakaat Isya. Itu azan itu. Dah, kita lanjut diskusi aja lah. Silakan Bapak Ibu kalau ada bertanya. Ada bertanya Bapak Ibu? Silakan. Oh, beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Kalau masalah kunut, imam dengan makmum, imam tak kunut, makmum kunut, itu tidak sampai membatalkan. Itu adalah perbedaan yasir dianggapnya, yang kecil, yang ringan, yang tak sah salat keduanya. Jadi kalau seandainya ada imam tak kunut, kita biasa kunut, boleh kita kunut sendiri di belakang. Dan itu tak menambah rukun dan tak menyebabkan kita berbeda dengan imam sehingga batal salat kita. Tidak, boleh. Kita aja kunut. Allahumma adina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa lana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait. Sampai akhir kita baca. Atau kita pilih ada doa, ada selawat, ada pujian kepada Allah. Allahumma ighfir lana ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sudah dianggap kita kunut. Berarti makmum durhaka itu. Tidak patuh dengan imam itu. Jangan suka dengan makmum seperti itu. Itu makmumnya bodoh. Sudah jelas kunut itu berdoa. Diajak berdoa, tak mau dia berdoa. Berdoa itu kan beruntung kan Pak? Berdoa itu ibadah kan? Itu makmumnya selain durhaka, kurang ilmu, bebal, angkuh lagi. Jadi kalau ada imam berjamaah, kemudian dia kunut, kayak Syekh Utsaimin itu nganjurkan angkat tangan bareng dengan imam. Enggak mesti mentang-mentang kita tak biasa kunut, ketika orang kunut kita jadi makmum, kita enggak ikut kunut. Kan enggak mesti berubah keyakinan saat itu. Enggak kunut enggak apa-apa, tapi ketika imam ngajak kunut, rugi. Orang ngajak doa kok. Kunut itu kan doa artinya. Puncak doa arti kunut itu. Ya Pak? Jadi jangan jadi makmum durhaka seperti itu. Silakan Pak. Baik. Kalau kita salat salah niat dari awal, salat kita tidak sah. Kenapa? Karena niat ini yang penentu salat yang mana satu kita buat. Dia salat fardu atau sunnah. Dia salat yang mana satu di antara 5 yang fardu. Sehingga tak boleh Pak. Maka kalau seandainya kita salah niat, mesti kita ulang dari awal.
salat kita dengan niat yang benar. Tak boleh salat itu dengan niat yang salah. Kecuali niatnya salahnya bukan karena hal yang esensial. Ini salat zuhur niatnya asar. Kalau tadi niatnya cuma bedanya niat dengan imam siapa gitu sebut namanya Al-Noh. Sementara imamnya Razi. Nah, itu tidak membatalkan. Tapi ini sholatnya jelas beda antara zuhur dengan asar. Niat zuhur diniatkan dengan asar. Maka mesti diulang dari awal. Sudah, Pak? Ada lagi? Baik. Kalau kita datang berjamaah dengan imam dari awal, sama-sama kita mulai sholat, itu baca Al-Fatihah mesti kita sempurnakan. Ustaz, imamnya cepat betul, tidak terkejar oleh kami. Solusinya, kita pisah dengan imam. Karena kalau tidak, nanti bisa batal juga sholat kita. Solusi lebih baik lagi, jangan angkat dia jadi imam. Cari imam yang lain. So, imam itu meskipun dianjurkan tak panjang bacaan dia, sholatnya agak ringan sedikit, sehingga jamaah belakang dia banyak yang akan dia pertimbangkan, tapi tak juga dianjurkan imam itu buru-buru. Karena sholat itu bukan untuk pacu siapa cepat. Sholat itu adalah bagaimana kita mendapatkan ruh menikmati sholat. Ada khusyuk dalam sholat. Pilihannya kalau seandainya tak mungkin juga terkejar. Kalau terkejar mungkin tak khusyuk-khusyuk sholat, sudah. Niat mufarakah. Berpisah dari imam, lanjutkan sholat sendiri sampai selesai, biar imam dia salam dengan salam imam seperti dia cepat itu. Yang kayak imam kemarin tuh 7 menit 20 rakaat. Kita enggak terkejar. Biasanya 1 rakaat 7 menit kita. Dia 7 menit 20 rakaat. Silakan. Bagaimana kita ini belum sholat zuhur karena macet, sehingga sampai di masjid orang asar. Sudah asar kan tidak boleh sholat, kan gitu kan? Yang tidak boleh sholat itu adalah perlu kita bagi sholat sunnah. Sholat sunnah yang seperti apa? Yang tak ada sebab muqarin atau sebab sabiq mutaqaddim. Sebabnya mutaakhir. Nanti kita bahas lagi. Dulu sempat kita bahas tentang itu. Tapi sholat fardu dia nggak terbatas dengan yang 5 terlarang itu. Kenapa? Sholat fardu ini mesti dikerjakan. Bila tak dikerjakan di waktunya, diqadha segera setelah waktunya berlalu. Dan ketika waktulah berlalu, sesegera mungkin kita qadha. Sehingga kalau waktu setelah asar bisa kita qadha, segera qadha. Jangan pula tunggu besok, tunggu nanti malam. Enggak, segera mungkin. Karena kita tidak tahu masih hidup satu atau tidak. Maka kita kerjakan segera. Yang terlarang itu tidak masuk sholat fardu. Maka kalau seandainya nanti kita sholat jenazah, setelah subuh sholat dia bisa laksanakan. Karena kemarinnya mungkin dia sudah diurus, cuma kemalaman betul kalau dikubur, nggak mungkin kan malam. Setelah subuh bisa kita kubur. Setelah subuh kita sholat jam 6, silahkan. Tidak ada waktu terlarang. Atau setelah asar baru bisa disolatkan, baru dikuburkan, boleh. Oke, cukup dulu ya. Sudah insya Allah kita sambung di pekan akan datang. Masih pembahasan salat jamaah dalam beberapa aspek yang lain, insya Allah. Mohon maaf salah dan kurang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.